Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang Bu. Siang Bu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya. Dan alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan menjadi hasil terbaik nanti ya. Amin. Amin. Alhamdulillah hari ini Pak Ilmi sudah hadir dan hari ini kita akan belajar materi IPS. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Monggo Pak Ilmi, persilahkan. Terima kasih Bu Kartiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat. Pak. Baik, Ya. Nah ini sebenarnya yang isi adalah Bu Dewi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ini hanya cadangan saja. Nanti kalau Bu Dewi sudah bisa bergabung, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dewi. Ya. Jadi saya di sini tidak persiapan, tapi saya akan mencoba untuk membahas soal IPS ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dewi. Ya. Izin share screen ya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, izin share screen. Jangan dok, mana ya? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ini apa yang botnya ini loh kelihatan? Kelihatan foldernya Pak. Isi Pak, folder Pak. Ya, isi folder. Oh, folder saja ya. Oke. Coba ini kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan. Udah, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oh, ini Bu Dewi sudah ada Ibu. Baru Bu masuk Dewi Pak. sudah Ya. ada berarti Bu Dewi nggih. Monggo Bu Dewi. Iya Pak. Nggih. Ya. Ada Bu Dewi Bapak Ibu ya. Saya tadi hanya Oh, Bu Dewi. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah kabar baik. Izin share screen ya. Hari ini kita belajar IPS. Suaranya tidak terdengar, Bu. Belum, Bu. Belum. Bentar.
Sudah, Bapak Ibu, apa sudah tampil ini PowerPoint saya? Udah, Bu. Ya, Bu. Isi UPIPS ya, Bu. iya. Ya. Bapak Ibu, Bu. hari ini saya akan mencoba ini membahas kembali ini materi dari Universitas Ahmad Dahlan. Jadi materi ini saya terima Kocak orang masing-masing. Ibu, mikrofonnya. Unmute dulu, Bu. ya Bapak Ibu, materi ini dari dosen IPS Universitas Ahmad Dahlan. Jadi kita bahas lagi, mencoba saya konsep lagi, saya tambah lagi materinya berdasarkan kisi-kisi UP tahun 2021. Ini kisi-kisi UP IPS 2021. Yang pertama ada kasus bencana alam, ada 2 kasus bencana alam itu ada tenaga endogen dan eksogen, kemudian ada kasus kependudukan di Indonesia meliputi persebaran penduduk, kemudian ada data permasalahan penduduk yaitu kualitas penduduk di Indonesia, ada peristiwa sejarah yaitu mengelompokkan peristiwa berdasarkan metode sejarah. Yang keenam ada kasus sistem sosial, nilai dan norma pada masyarakat. Kemudian ada kasus tentang konsumsi, ada produksi, kemudian ada perkembangan iptek. Dan terakhir dampak positif iptek di era global. Baik Bapak Ibu, ini adalah kisi-kisi UP 2021, kalau misalnya sama, alhamdulillah nanti ya soalnya tidak akan keluar dari kisi-kisi. Jadi mungkin hanya bentuk soalnya dirubah, tapi kisi-kisinya tetap. Tapi kalau misalnya tahun 2022 ada perubahan kisi-kisi, ya semoga aja tidak jauh dari kisi-kisi yang tahun 2021 gitu. Jadi ada 120 kisi-kisi, satu kisi-kisi itu memuat satu bentuk soal. Untuk muatan IPS itu ada di nomor 62 sampai nomor 70. Jadi ada 8. 62 sampai 70 untuk mata pelajaran IPS. Sebelum IPS ada IPA, ada matematika, tapi saya hari ini hanya mengambil untuk IPS saja, yaitu kisi-kisi nomor 62 sampai 70. Berikut saya sampaikan kisi-kisi nomor 62. Disajikan data tentang kasus terjadinya bencana alam di permukaan bumi. Peserta dapat menganalisis proses alam endogen atau eksogenkah keterkaitan dengan bencana alam tersebut. Ini contoh soalnya di sebelah ini. Nanti setelah kita membahas materi, setelah kisi-kisi ini ada materi singkat. Setelah materi singkat ada soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi itu. Jadi dari beberapa contoh tryout, beberapa contoh soal di retaker sebelumnya, itu sudah saya rangkum. Bu Dewi, Ya. boleh kirim sebentar materinya biar aku bantu share ke Telegram. Oh ya Bu, sebentar. Ini saya harus keluar dulu ya? Harus stop dulu ya Bu? Pakai web WA aja. Oh, sebentar. Ya Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Ini kisi-kisi nomor 62, lalu 63 ada kasus tentang kependudukan di wilayah Indonesia. Lalu 64 disajikan data tentang permasalahan kependudukan, sama tentang masalah kependudukan. 65 disajikan peristiwa sejarah nasional, peserta dapat mengelompokkan peristiwa tersebut berdasarkan metode sejarahnya.
66 diberikan sebuah kasus tentang sistem sosial pada masyarakat, peserta dapat mengidentifikasi nilai dan norma di masyarakat. Lalu kisi-kisi nomor 67 disajikan kasus tentang perilaku ekonomi konsumsi, peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi konsumsi tersebut di masyarakat. Misalnya nanti diganti bentuk soal produksi atau apa, distribusi itu kan kegiatan ekonomi ya. Jadi intinya di sini kegiatan ekonomi. Kemudian kisi-kisi nomor 68 disajikan kasus tentang perilaku ekonomi produksi. Nah, ini produksinya untuk kisi-kisi 68. Yang 69 diberikan informasi tentang perkembangan iptek yang berkontribusi pada interaksi masyarakat, baik secara lokal, peserta dapat menganalisis fenomena perkembangan iptek yang terjadi di masyarakat. Bentar. Nah, ini kisi-kisi nomor 70. Diberikan informasi tentang perkembangan penggunaan iptek, peserta dapat mengidentifikasi dampak positif penggunaan iptek di era global. Baik Bapak Ibu, di sebelahnya sudah ada soal. Nah, soal ini sudah ada di bawah yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Nah, ini materi tentang gejala alam yang pertama. Mohon maaf Bapak Ibu, saya keluar ini dari materi ya. Sebentar saya share lagi. Nah, ini sudah nampak ya Bapak Ibu. Baik, ini materi gejala alam. Ada gempa bumi, ada letusan gunung berapi, kemudian ada kebakaran hutan. Nah, ini. Apa itu gejala alam? Nah, gejala alam merupakan peristiwa alam yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan alam dan dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Contohnya ada banjir, ada tanah longsor, kemudian ada gunung meletus, gempa bumi, kebakaran hutan, angin, dan likuifasi. Kemudian ini, tenaga endogen dan eksogen. Apa itu tenaga eksogen dan endogen? Nah ini. Tenaga endogen, yaitu tenaga dari dalam bumi yang bersifat membangun dan memberi bentuk pada bumi. Tenaga endogen ini dipengaruhi oleh tiga kekuatan ini, tektonisme dipengaruhi oleh vulkanisme juga, kemudian seisme. Tenaga endogen itu dari tiga faktor ini, tektonisme, vulkanisme, kemudian seisme. Tenaga eksogen, yaitu tenaga dari luar bumi bersifat merusak bentuk permukaan bumi melalui tenaga air, angin, gelombang, dan gletser. Nah, ini tenaga endogen yang tadi meliputi tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Nah, tektonisme, apa itu tektonisme?
lempeng tektonik terbentuk oleh kerak benua. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri materi ini. Ini teori lempeng tektonik. Nah, ini contoh tektonisme, ada epirogenesa dan orogenesa. Nah, ini lempeng dunia. Jadi Indonesia ada di lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Juga ada lempeng Indo-Australia. Ada 3 lempeng ya di sekitar kita Indonesia ini. Masih Udah kelihatan, Bu. Bergerak. masih slide yang 6 ini, Bu. Belum ganti. Oh ya, sebentar. Iya, di slide 6. Iya, slide 6, Bu. Ini saya sudah 14 ya. Bentar. Yang di slide 6 dipikir. Nampak dalam. Ini bisa bantu saya share screen ya. Ini gangguan sinyal, kalau ini nggak kuat saya harus Boleh apa kirim namanya? filenya ya. Sudah di Hah? WA, sudah di Udah. WA dari tadi. Oke, sebentar. Aku bisa keluar nggak? Akunya nggak bisa minimize ini Mbak Dewi. Aku keluar dulu ya. Ini stop ya. Bentar. Iya, ini vaksin. Oh, vaksin ya? Tapi belum berdoa ya sebelum mulai. Sudah. Udah. Oh ya. Pak Wayan. Sabar ya Pak Wayan. Ya, Bu. Maklum, ini kita ikut stres kemarin korban prank nasional. Ya, Bu. Sama. Prank nasional itu. Ya? Bahagianya, astaga. Bahagia sesaat, Ibu. Bahagia sesaat, alhamdulillah Bu masih berbahagia. Keajaiban kan, betul-betul. Dari wah di FB, Bu, hasilnya kemarin. Tiba-tiba malam dirubah lagi, Bu. Sakitnya tuh di sini. Tiba-tiba lihat lagi belum. Untung udah screenshot. Lumayan sudah ada gambaran. Ngarep banget sebenarnya Bu, kalau bisa nggak jangan diganti lagi ya. Iya. Ya, itu sudah, Bu. Berharap tidak diganti lagi. Ternyata malam dirubah lagi. Berubah jadi belum sertifikasi. Yang sudah sertifikasi kemarin, Bu. Selamat ya. Saya kira tinggal nunggu NRG saja kemarin itu Bapak Ibu. Nggak taunya berubah lagi ya. Nama Bu Pak saya Wayan, merasakan sertifikasi sehari kita ya. Iya, ya, betul, Bu. Sudah cair lah, Bu. dan sehari lagi, Bu. Berapa jam saja. Lulus 1 jam, Bu. Nanti kan lulus semua Bapak Ibu kan. Amin. Setelah maghrib, ya. Udah ada bayangannya, Bu. Semoga 2022 kita lulus semua. Sudah kelihatan belum? Materinya Proses. Sudah, Ibu. Slide berapa tadi? Sampai 6 kayaknya. 6. 5. Sampai lempengan Eurasia, Australia, Indonesia. Ini ya? Iya. Ibu. Ya, Bu. Ini lempeng bumi, lempeng dunia ya. Jadi kalau Indonesia itu ada di sekitar lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia. Ya, terus. Ya, ada 3. Ini 6 Bu. 12. Ya, sebentar. yang nomor 8 mungkin, Bu. 8. Nah, ini udah. Sampai sini ya Bapak Ibu tadi ya.
Iya Bu, sampai sana. Ya. Ini biasanya kalau di soal Indonesia, wilayah Indonesia terletak di lempeng apa gitu biasanya. Nah, ini karena Indonesia ada di antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, berarti keduanya itu. Biasanya di pilihan itu yang retaker kemarin ada yang menyebutkan Indonesia itu berada pada lempeng Pasifik, ya kan? Sedangkan lempeng Pasifik itu di sini posisinya itu sepertinya tidak menyinggung wilayah Indonesia karena wilayah Indonesia ini di sini masuk di Indo-Australia dan Eurasia. Gitu. Lanjut, Bu. Nanti kita langsung ke bentuk soal. Lanjut sampai nomor terus bawah ada heuristik. Terus ya. Nah, ini proses terjadinya lempeng benua, pergeseran lempeng, seperti itu. Nah, ini vulkanisme. Vulkanisme itu peristiwa naiknya magma ke permukaan bumi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Ya, lanjut. Nah, ini terdapat 4 tingkatan status aktivitas gunung api yang dapat digunakan sebagai peringatan dini bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut. Untuk level 1, tidak ada gejala aktivitas magma dan level aktivitasnya dasar. Level 2 itu tingkat waspada. Aktivitas apapun bentuknya, ancaman bahaya di sekitar pusat erupsi. Kemudian untuk level 3 yaitu siaga, peningkatan intensif kegiatan seismik berpotensi menimbulkan letusan. Ini letusan ya dalam waktu 2 pekan. Jadi biasanya kalau di BMKG itu sudah ada peringatan-peringatan untuk level tertentu siaga bencana gitu kan ya. Level-levelnya. Untuk level 4 itu awas, menandakan gunung api sedang meletus. Letusan awal berupa debu dan asap dan berulang terjadi dalam waktu 24 jam. Nah, seperti itu, seperti peristiwa yang kemarin di Lumajang itu ya, gunung api Gunung Semeru. Lanjut, Bu. Intrusi magma atau disebut juga plutonisme adalah peristiwa naiknya magma dan menyusup di antara lapisan batuan. Wah, ini masih geografi. Lanjut. Seisme, ini gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Ini masih geografi. Sebentar lagi sejarah. Lanjut, Bu. Jenis gempa bumi. Ada gempa bumi tektonik, vulkanik, gempa bumi reruntuhan. Nah, ini ada macam-macam gempa bumi ya. Berdasarkan penyebabnya. Kemudian lanjut itu slide gambar-gambar peristiwa alam juga gempa bumi. Ini lempeng benua yang tadi. Lanjut, Bu. Nah, ini gempa bumi vulkanik akibat erupsi gunung berapi. Ya, terus, Bu.
Lanjut lagi. Slide 27. Ini tenaga eksogen, erosi, pelapukan, ada sedimentasi, pergerakan massa batuan. Kalau tenaga eksogen tuh dari luar ya. Lanjut Bu, 28. Erosi. Nah, ini erosi, proses berpindahnya materi penyusun permukaan bumi karena tersangkut oleh air, angin, es yang mengalir di permukaan bumi. Lanjut Bu, pelapukan batuan. Pelapukan batuan yaitu proses berubahnya batuan menjadi tanah, baik oleh proses fisik dan penyusutan batuan yang disebabkan perubahan suhu yang ekstrim maupun proses kimiawi, yaitu proses hancurnya batuan karena perubahan mineralnya. Jadi materi-materi khusus geografi ini masih. Lanjut Bu. Sedimentasi, peristiwa mengendapnya suatu material batuan yang ikut terangkut oleh air dan gletser. Air, angin, dan gletser. Lagi, 31. Gerakan massa batuan secara besar-besaran menuju tempat yang lebih rendah dari tempat asal karena ada gaya gravitasi. Ya. Ini peta indeks rawan bencana. Jadi yang merah itu rawan bencana dengan tingkat rawannya tinggi, kemudian yang kuning itu sedang, dan yang hijau rendah. Jadi di Jawa termasuk yang tinggi. Bali juga, Bu. Di Bali ya, Pak. Nah, ini contoh-contoh bencana, ada tsunami. Sudah berapa tahun ya tsunami? 2004, Bu. 2004 ya. 2004 atau 2006? 2004. Sudah siaga semua ya kalau misalnya ada bencana. BMKG sudah siap siaga. Lanjut, Bu. Nah, ini. Paradigma ya. Sebelum istilah asing semua. Mungkin di bawah, Bu, di slide bawahnya ada ini penjelasannya. Oh, ini. Ada belajar dari prabencana saat kondisi darurat. Kemudian ada kondisi pasca bencana. Wah, ini langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana ya. Ya, lanjut, Bu. Nah, ini kebijakan tentang penanggulangan bencana itu ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kalau misalnya ini keluar di soal UP, misalnya Undang-Undang tentang penanggulangan bencana nomor berapa, itu nomor ini, nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang penanggulangan bencana. Ini. Lanjut, Bu, bawahnya. Ini resiko bencana maksudnya masih tetap isi dari undang-undang yang di atas tadi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 masih berkaitan dengan tadi. Kemudian ada lagi rumus penanggulangan bencana, bawahnya, Bu. Nah, ini resiko bencana memiliki rumus. Nah, ini resiko sama dengan F fungsi. Wah, ternyata untuk menghitung ini ya, ada kapasitas kemampuan penanggulangan bencana, ada rumusnya ternyata. R sama dengan F dikali H kali V, kemudian per C. C itu apa? C itu kemampuan atau capacity.
Tapi selama ujian itu untuk soal IPS tidak muncul untuk perhitungan rumus ini. Sesuai kisi-kisi tadi yang sudah saya sampaikan, tidak ada soal untuk perhitungan ya tadi ya. Baik Bu, lanjut. Oh, ini tadi masih keterangan dari rumus. Kami Daniel perlu ya. Lanjut saja, Bu. Nah, ini keterangan dari rumus yang tadi. Sama ini pengembangan kapasitas. Kita menuju sejarah yang slide 44 sepertinya, Bu. Oh, bukan. Masih penanggulangan bencana, ada prabencana saat tanggap darurat, kemudian pasca bencana. Lanjut, Bu. Berikut komposisi penduduk Indonesia 2020. Bapak Ibu, ini saat UP kapan yang kemarin? 2000 angkatan 3 sepertinya. Ini keluar seperti ini, ada generasi Z, ada generasi milenial, ada generasi X, baby boomer, pre-boomer, dan post generasi Z. Nah, ini biasanya dalam bentuk tabel kita disuruh untuk membuat atau memilih grafiknya. Jadi berapa baby boomer tahun 2000, lalu meningkat tahun 2001 ada berapa, tapi dalam bentuk ini grafik. Ada juga yang disuruh dalam bentuk diagram batang gitu ya, berapa jumlah baby boomernya. Ini sepertinya analisis jumlah penduduk seperti kisi yang tadi. Kemana Yuri? Lanjut Bu, 46. Nah, ini kita sudah sampai pada materi sejarah. Mana matanya sepanjang nih, mana matanya? Di dalam metode sejarah ada tahapan ini, metode heuristik, ada kritik, kemudian historiografi. Nah, kritik ini dibagi jadi kritik internal. Itulah kan dia suka buang mobil. Mikrofonnya dong, tolong. Tolong dong, siapa itu berisik? Matikan, mute. Di unmute, Bu. Di unmute, Bu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Pada tahap kritik itu ada kritik internal dan eksternal, kemudian tahapan historiografi ada penafsiran, interpretasi, kemudian penjelasan, eksplanasi, kemudian penyajian data. Kita lihat slide berikutnya, ini adalah pengertian dari metode sejarah. Nah, heuristik itu tahapan menemukan dan menghimpun sumber informasi jejak masa lampau. Jadi heuristik merupakan tahapan proses mengumpulkan sumber-sumber sejarah gitu. Sedangkan kritik itu sumber-sumber yang telah diterima melalui tahapan heuristik, kemudian diverifikasi. Dalam tahap verifikasi ini ada dua macam kritik, yaitu kritik eksternal atau ekstern untuk meneliti otentisitas atau keaslian sumber, dan kritik intern untuk meneliti kredibilitas sumber. Tahapan untuk memilih sumber-sumber asli dari sumber-sumber palsu. Jadi seperti pengecekan kembali gitu ya, ini yang asli atau palsu gitu. Interpretasi, menafsirkan fakta-fakta dan menetapkan makna serta saling keterhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh. Salam Mabel juga ya. Salam Mabel juga. Ayo. Siapa itu ya yang jualan cabai ya? Jualan cabai.
peserta tadi ketemu. Siapa itu ya? Dan mengganggu. Terdapat dua macam interpretasi, ya ini analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan. Kemudian yang keempat ada historiografi. Ini artinya rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan proses analisis. Nah, itu pengertian dari beberapa metode sejarah, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Baik, Bapak Ibu, kita langsung menuju ke contoh soal. Slide berikutnya, Bu. 49. Nah, ini. Mari Bapak Ibu kita jawab, kita diskusikan bersama. Nanti jika ada jawaban yang mungkin kita harus diskusikan, tidak perlu berdebat yang mana yang salah atau yang mana yang benar, semata-mata kita hanya belajar bagaimana cara menjawabnya. Itu nanti biasanya kalau misalnya Bapak Ibu berdebat atau juga nggak ada ini ya, nggak ada solusi, mana yang menang, mana yang salah, nggak ada. Tapi yang pasti nanti kan ujian itu dilihat dari usaha kita, nggak usah terlalu berdebat, itu kembali pada keyakinan kita saja. Gitu. Toh saya juga meskipun lulus nggak tahu gitu ya jawaban saya itu di situ sudah benar atau tidak karena nilainya juga nggak muncul waktu ujian. Gitu ya Bapak Ibu, nanti kita diskusikan bersama. Baik, siapa yang akan membacakan nomor 1? Saya, Ibu. Iya, silakan Bu. Saya ya. Iya. MPD selaku narasumber serta yang terhormat Bapak. Halo? Iya, Ibu. Saya bacakan, Bu. Iya. Silakan, Bu. Pengaruh negatif dari adanya tenaga eksogen adalah A. Pelapukan pada daerah kapur membentuk goa-goa. B. Air membawa endapan tanah yang subur. C. Angin membawa butiran tanah subur ke tempat lain sehingga daerah tersebut menjadi subur. D. Erosi terjadi secara besar-besaran sehingga hilangnya kesuburan tanah. E. Pelapukan menghasilkan bentuk muka bumi yang indah. D. D, Bu. D. Hilangnya. D, Bu, D. Ya. Ya Bapak Ibu, ini adalah kuncinya ini. Coba kita lihat pengaruh negatif dari tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu tenaga yang dari luar ya. Dari luar. Ya. Jadi ini dampak negatif atau pengaruh negatif dari tenaga eksogen. Kalau eksogen itu bisa dari air, angin, dari luar pokoknya. Ya, yang D. Coba kita lihat pembahasannya. Nah ini, tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, erosi, benar ya, yang D ya. Jawabannya nanti di nomor 1, Bu, dilingkari atau ditandai bahwa nanti yang benar yang D. Ya. Di mana? Di blok saja, Bu. B ya. D, Bu. Erosi. D, Bu, D. Nah, Depok. Aduh ini ada apa itu? Kenapa itu? Cabe. Korame. Unmute dulu Bu Tiwi, unmute dulu. Mbak Dewi bisa bentar. Ya sudah. Berarti ibunya nggak fokus Zoom itu sambil ngobrol. Iya.
Nomor 2 apa? Ya, Bu. Lanjut aja, Bu, lanjut. Saya, Bu. Saya Bu ya. Silakan, Bu. Salah satu proses yang muncul karena adanya tenaga eksogen adalah A. Vulkanisme, B. Sedimentasi, C. Tektonisme, D. Seisme, dan E. Diastropisme. Antara B, E. B. Sedimentasi. Karena B, ini B. eksogen. Ini Dari luar. kunci pertanyaannya eksogen ya, jangan lupa eksogen. Kalau endogen tadi vulkanisme, tektonisme, seisme. Ya, betul Ibu, betul. Jadi jawaban yang eksogen itu adalah yang B. sedimentasi. Sedimentasi pembekuan. Ya, Pengendapan apa ya? Kita lihat pengertian sedimentasi. Pengendapan. Nah ini. Tenaga eksogen cenderung memiliki sifat destruktif atau merusak. Nah, akibat tenaga eksogen ini ada pelapukan, ada erosi, ada sedimentasi. Aku mau bikin kopi nggak ada air. Bisa Kemudian ada pengangkutan, ada mass wasting tadi. Jadi jawaban yang tepat pada soal nomor 2 tadi sedimentasi ya, betul. B, Bun. Ya. Nomor Baik, 3. Bapak. Ini nomor 3. Boleh saya? Iya, Bu. Gejala alam berikut yang terjadi karena adanya tenaga eksogen kecuali A. Erosi oleh air sungai, B. Hancurnya pantai oleh gelombang air laut, C. Terbentuknya kawah pegunungan, D. Pecahnya batuan oleh tekanan suhu, E. Larutan batu kapur oleh air hujan. Jawabnya C. Terbentuknya kawah kawah pegunungan. Ya. Semua dari A, B, kemudian D, E itu adalah faktor eksogen semua ya. Iya, karena kecualinya itu kawah pegunungan. Jadi benar yang C. Jadi dari sini Bapak Ibu sudah paham berarti ya, ada eksogen, ada endogen, sudah bisa membedakan kan ya dari gambaran soal-soal tadi. Insya Allah. Ya, baik lanjut. Nah ini pembahasan tadi eksogen sudah. Lanjut nomor 4. Nah ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Suhu sekitar gunung api meningkat. 2. Munculnya sumber air panas belerang. 3. Terjadi gempa skala kecil atau besar. Kemudian yang keempat munculnya geyser. Yang kelima munculnya ekskalasi material gas. Dari keterangan di atas yang merupakan ciri-ciri gunung akan meletus. Nah, gunung akan 1 dan 3. Bun. Pak. Nah, 1. Yang 1, suhu sekitar gunung api meningkat. Ya, Benar Bu. atau salah ini? Benar, Bu. Benar ya. Itu tanda-tanda awal, Bu. Ya, tanda awal ya. Ya, Bu. Kemudian yang nomor 2, munculnya sumber Itu air sudah panas terjadi, belerang. Bu. Sudah Ini terjadi. sudah terjadi ya. Terjadi. Sudah terjadi. Kalau nomor 3, Gempa. Ya sudah terjadi kan ada gempa kecil-kecilan. Ya. Jadi gempa kecil. Oh iya. jadi 1 1 dan 3. Bu. 1 dan 3, Bu. Ya, 1 dan 3. Tapi 5 juga bisa nih munculnya ekshalasi atau Tapi material pasangannya beda, Bu. Pasangannya tidak, Bu. Oh iya. Tidak ada yang 135, Bu. Iya. Jadi yang kemungkinan yang kita pilih tepat itu 135, meskipun ada angka lain yang memang merupakan ciri-ciri gunung akan meletus. Yang penting Bapak Ibu paham, jangan hafalkan jawabannya, tapi konsep soalnya di atasnya, Bu. Bukan ini. Nah, ini nomor 5. Nomor berapa sekarang? 4 ya?
4 apa Nomor 5? 5, Bun. 5, Bun. Ya, nomor 5, pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena A. Peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara dunia. Yang B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam. Yang C. Keserakahan umat manusia. Yang D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara eksploitasi alam. Kira-kira yang mana? D, Bu, semakin besar D, jumlah Bun. penduduk, D, Bu. semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Ya, Bu, karena ini di sini kuncinya ditanggung oleh umat manusia, jadi dampaknya juga harus dirasakan oleh manusia itu sendiri. Maka semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula sumber daya alam yang dibutuhkan, gitu ya. Ya, Bun. Ya. Bu, tolong Ini persoalan ledakan jumlah penduduk dengan lingkungan hidup. Ini minimal ada 3 persoalan. Yang pertama persoalan jumlah penduduk pasti memerlukan sumber daya yang besar dari alam. Kemudian dampak polusi lingkungan, teknologi terus berkembang. Hubungannya dengan manusia dalam cara mengaturnya. Kemudian nomor 3, persoalan moral ketika pembangunan tidak dapat menciptakan perbaikan, malah banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, ini persoalan ledakan jumlah penduduk. Baik, Bu, lanjutkan. Nomor 6. Nah, ini. Bapak Ibu, ini nomor 6. Silakan yang ingin membaca. Saya, Bu. Saya. Ya, Bu. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Persebaran penduduk rata. 2. Jumlah penduduk yang besar. 3. Fasilitas kesehatan telah memadai. 4. Kualitas penduduk rendah. 5. Rendahnya angka pengangguran. Masalah kependudukan yang dihadapi negara Indonesia saat ini ditunjukkan nomor 245. 1 masuk ya? 1 ya. Lanjut. Besar masuk. Ada 24A. 245. 4 masuk. 1. Kalau 5 rendahnya. Kalau 5 tidak, tinggi Bu, angka pengangguran ya. bagus. Indonesia masih tinggi, Bu. Iya, berarti bukan ya nomor 5. 2, 2 dan 4. Ya. Jadi nomor 1, 1, 2, 4. nomor 2, 4. nomor 4. Ya, Bun. Betul, yeay. Nomor 3 kenapa salah? Karena fasilitas kesehatan kita Belum kan memadai. belum memadai. Telah memadai. Iya. Nah, teliti baca soal. Iya. Nyari teman. Lanjut, Bu. Lanjut. Fakta yang terjadi pada masa lampau diteliti menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam menggunakan metode penelitian, hal yang perlu diperhatikan adalah pada tahapan Kurang tahu kalau ini ya. C. Historiografi. Coba kita perhatikan kisah yang terjadi pada masa lampau. Kuncinya harus menggunakan metode penelitian sejarah, ya. Sejarah. Menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam materi saya yang tadi, setelah kita membaca sekilas metode penelitian sejarah, kan harus mampu dipertanggungjawabkan. Sekali ya, Bu ya. C. Ribut sekali nggak dengar Tolong saya. yang lain matikan mic-nya dulu biar kita jelas materinya. Jadi ini kuncinya
penelitian sejarah harus menggunakan metode penelitian. Dan metode itu harus melalui tahapan apa? Termasuk tahapan apa? Maaf Bun, kata kuncinya apa ini Bun? Ini kan Penelitian ya. penelitian itu harus menggunakan metode penelitian sejarah. Jadi harus bersifat ilmiah dan mampu dipertanggungjawabkan. Jadi kira-kira sesuai dengan metode sejarah yang tadi, metode apa yang cocok? Interpretasi, Bu. Interpretasi. Heuristik yang heuristik. Kalau heuristik itu pengumpulan data. C Bun, karena kisah. Bu Dewi. Biografi. Kata kuncinya ada kata kisah di sana Bun. Story Bun. Oke, kuncinya masa lampau, Ibu. Coba kita bahas di slide berikutnya. Nah ini, kisah sejarah adalah hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bisa di-mute gak, Bu? Ayo dong, yang nggak fokus Zoom mending keluar aja lah. Di-mute, Bu. Baik, saya lanjutkan. Kisah sejarah adalah hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kisah yang terjadi pada masa lampau itu harus diteliti menggunakan metode penelitian sejarah. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah tahapan penafsiran data atau biasa disebut interpretasi. Jadi tahap interpretasi ya, Bu? Iya, jadi tahap interpretasi itu merupakan tahap penafsiran dan rekonstruksi peristiwa sejarah. Ya pastinya pakai ini ya, pakai metode ilmiah tadi. Metode penelitian sejarah itu. Metode penelitian kata kuncinya ya, Bu. Iya, sebentar lagi ada contoh soal lagi yang bukan interpretasi, tapi mencakup metode sejarah juga. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan yang mana interpretasi, yang mana heuristik, gitu. Sementara yang ini kuncinya interpretasi. Gimana Bapak Ibu? Ya, Bu. Berarti kata kuncinya Ibu menggunakan metode penelitian ya? Iya. Metode penelitian dan diperhatikan itu ada tahapannya. Iya. Pada tahapan apa? Jadi masuk sejarah ya, Bu. Gitu. Iya. Ya. Jadi ternyata interpretasi itu, nah kalau kita misalnya hanya membaca dari materi, tidak penerapan di soal juga kita kan bingung ya bentuknya seperti apa, namanya. Tapi kalau seperti ini kita nanti ada gambaran gitu, paling nggak ada gambaran bagaimana proses interpretasi, bagaimana heuristik gitu kan ya. Ya Bapak Ibu, kita terkecoh dengan kisah yang terjadi pada masa lampau, terkecoh dengan kalimat itu Bu, sehingga kelece begitu Ibu. Iya Bu. Iya benar Ibu. Iya Bu, benar. Hubungan sejarah tadi ya. Iya. Maaf Bu Dewi. Iya Bu. Maaf apa yang membedakan antara heuristik, interpretasi dan ini apa ya Bu ya? Maaf ya saya miskonsepsi ini. Iya Terima Bu. kasih. Iya. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di slide awal, ada heuristik, ada interpretasi, ada historiografi, kemudian ada kritik. Kritik itu dibagi dua, eksternal dan internal. Nah, kalau heuristik, membaca sekilas tadi ya Bapak Ibu, adalah proses pengumpulan data, di mana kesemuanya ini itu adalah jenis metode sejarah. Ada 4 tadi. Di sini ada kritik. Kritiknya langsung dibagi dua, kritik eksternal dan internal. Heuristik sendiri proses pengumpulan data. Kalau interpretasi, seperti yang bahasan soal nomor 7 ini, adalah tahapan di mana prosesnya menggunakan metode penelitian sejarah. Kemudian kalau kritik eksternal dan internal itu seperti pendapat. Jadi memang hampir mirip ya. Kalau pendapat
Maaf Bapak Ibu. Jadi kalau kritik itu seperti pendapat para ahli, misalnya sejarawan, dan itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat lagi, kalau interpretasi kan menggunakan metode penelitian, heuristik pengumpulan saja, tapi tidak harus pakai penelitian sejarah atau penelitian ilmiah yang lengkap, gitu kan ya. Sama seperti penelitian ilmiah teori belajar kalau inquiry dan discovery. Kalau discovery itu pakai penelitian ilmiah, tapi kalau inquiry pakai penelitian ilmiah, tapi kalau discovery tidak harus pakai penelitian ilmiah. Sama seperti ini. Kalau heuristik, pengumpulan datanya bisa juga tidak menggunakan metode ilmiah penelitian secara lengkap. Tapi kalau interpretasi, pakai metode penelitian sejarah yang benar-benar harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan historiografi itu proses penulisan, pengumpulan data, dokumentasi, historiografi. Ini nanti ada di soal berikutnya, pengertian historiografi. Semoga nanti Bapak Ibu tidak rancu lagi dengan pengertian 4 metode ini ya. Bagaimana Ibu tadi? Sementara saya jelaskan sampai itu dulu. Ya Bu, lanjut. Ya Bu, Ya. makasih Bu. Ya Bu, lanjut Bu. Ya, Oke baik, Bu, kita lanjut. Nah ini 7A, saya beri nomor 7A karena ini juga berkaitan dengan metode sejarah yang tadi. B, Bu, B. Coba kita lihat. Informasi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Didapatkan melalui surat kabar, ada rekaman radio, ada foto, serta hasil wawancara bersama para narasumber. Dalam metode sejarah, termasuk metode apa? Heuristik Bu. Pengumpulan informasi. Maaf Bapak Ibu, harus lengkap dulu bacanya baru kita pilih opsinya. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi dalam metode sejarah ini pengumpulan informasi termasuk dalam tahapan metode apa? Yang A, interpretasi. Yang B, yang B, historiografi. Yang C, heuristik. Yang D, yang C apa itu ya? C, heuristik. D, kritik, lalu E, expose. Nah, Bapak Ibu sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini pengumpulan informasi, berarti ini termasuk heuristik. Ya. Seperti itu ya gambaran heuristik ya, Ibu tadi, Bapak Ya, juga. Bun. Terima kasih Bun. Ya. Jadi heuristik jawabannya Bu, yang C. Sudah. Baik, lanjut 63. Nomor 7B. Nah, ini Bapak Ibu sedikit gambaran tentang historiografi. Historiografi merupakan suatu bentuk publikasi, baik itu dalam bentuk lisan maupun juga tulisan, mengenai peristiwa kejadian atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Nah, ini menurut pendapat siapa gitu kan ya? Ya, menurut Louis Gottschalk ya. Ya, tapi ini yang paling penting gambaran mengenai apa itu historiografi gitu. Ya Bun. Ya. Baik, Bu, lanjut Bu, nomor 8. Nah, ini juga berkaitan dengan keotentikan dokumen. Perhatikan gambar super semar dalam 2 versi. Jika kita akan melakukan suatu kritik eksternal, nah ini kita sampai pada tahap kritik ya, tadi heuristik sudah, interpretasi juga sudah kita pahami, lalu ini ada kritik. Kritiknya jenis kritik eksternal. Ini ada 2 versi super semar, yang satu versi AD, Angkatan Darat, yang satunya versi Setnek, Sekretariat Negara. Jadi ada 2. Nah, apa yang membedakan ini? Ternyata Bapak Ibu, super semar itu, ini keduanya memang nggak ada yang otentik ya, nggak ada yang asli, karena
menurut sejarawan yang asli itu tidak ada tanda tangan Soekarno gitu katanya. Jadi keduanya ini tidak otentik. Yang membedakan adalah bunyi pada alinea ketiga. Nah, di situ ada memerintahkan, kemudian pada versi Setnek itu tidak ada poin memerintahkan. Nah, itu. Jadi saat ini arsip keduanya ini ada di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, ada di sana keduanya ini. Jadi meskipun ini tidak otentik, kita perlu melakukan suatu kritik eksternal. Nah, maka seharusnya yang dianalisa adalah, kita pikirkan opsinya ini, A sampai E. Yang A, Letjen Soeharto diamanatkan oleh Presiden RI untuk mengambil tindakan pengamanan pasca G30 SPKI. Yang B, bahan dan jenis ketikannya sebagai bagian dari keaslian informasi atau dokumen. Yang C, isi naskah sebagai bagian dari kredibilitas atau kepercayaan data sebagai suatu informasi. Yang D, keterkaitan antara kedua versi Supersemar sebagai sebuah peristiwa sejarah. Yang E, antara kedua versi Supersemar itu terdapat perbedaan pada jumlah poin. Nah, kira-kira kalau kita akan mengkritik eksternal, kita harus menganalisa apanya? Bahan dan jenis ketikannya. Iya, betul, Bu. Jadi kalau kritik eksternal itu memang dari jenis bahan ketikannya, bahan dokumennya, bahan kemudian jenis ketikannya. Berarti sebagai bagian dari untuk membuktikan bahwa naskah itu asli atau tidak ya, Bu? Iya, jadi untuk membuktikan naskah itu asli atau tidak, kita perlu melakukan kritik eksternal. Kritik eksternal itu yang pertama dari bahan dan jenis ketikannya. Nah, ini ketikan ini menurut sejarawan, kenapa tidak otentik? Karena sudah tertata rapi dan tanda tangan Presiden Soekarno di dokumen ini adalah bukan dari tinta. Jadi sudah hasil apa ya? Edit, apa bahasa sekarangnya, edit dari komputer gitu, dan bahasanya rapi, tulisannya rapi. Kalau zaman dulu itu yang asli itu dari mesin ketik dan kertasnya kertas karbon. Dan menurut saksi sejarah ini, Supersemar itu tidak ada tanda tangan Presiden Soekarno. Dan ada 3 arsip. Yang 1 ada tanda tangan, yang 2 tidak ada. Jadi kalau misalnya di situ di ANRI, itu sudah ada tanda tangan seperti ini, itu memang bukan asli lagi atau tidak otentik memang. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu? Siap. Ya, kita lihat pembahasan di slide berikutnya. Nah ini, kritik eksternal itu apa? Yaitu kritik terhadap keaslian informasi atau dokumen seperti bahan dan tulisannya, atau orangnya, pelakunya. Keaslian dokumen diverifikasi tidak hanya terbatas pada sumber tertulis, tetapi juga terhadap sumber benda. Nah ini kritik eksternal, biasanya ada dasar pertanyaan yang akan kita teliti, biasanya seperti ini, apakah gaya bahasa dan penulisannya sesuai, kemudian penulis memperlihatkan ketidaktahuan terhadap hal yang seharusnya diketahui, seperti itu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang merupakan hasil dari kritik eksternal, gitu ya. Baik Bapak Ibu, bisa diterima? Bisa, Bu, lanjut. Kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini juga berkaitan dengan metode sejarah. Menguraikan semua sumber yang ada dan menganalisis. Menguraikan semua sumber yang ada dan menganalisis beberapa kemungkinan yang terkandung dalam suatu sumber sejarah. Misalnya dalam dokumen yang berisi daftar anggota wajib militer,
Dalam daftar tersebut terdapat sejumlah nama yang menunjukkan kekhasan daerah tertentu. Berdasarkan daftar tersebut dapat dianalisis bahwa anggota wajib militer itu berasal dari berbagai daerah di negara tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian dari A. Interpretasi analitis, interpretasi sintetis, yang C. Interpretasi struktural, kemudian yang D. Deskriptif interdisipliner, yang E. Deskriptif historia. Yang mana? Interpretasi apa? Sampai 2000 berapa? Interpretasi analitis di sini kata kuncinya dapat dianalisis. Yang mana Bapak Ibu? Interpretasi analitis. Analisis, Bu. Analisis. C, Bu, interpretasi struktural. Gimana Bu? Gimana penjelasan? Kalau saya yang C. Kalau yang saya A. Coba Kata kita lihat kuncinya dari yang penjelasannya ya. Coba kita lihat penjelasannya. 67 Bu Tiwi. A, Bu, karena ada kata menganalisis, di situ ada analitis. Ya. Nah, ya sama saya Interpretasi tadi juga itu. analitis. Menguraikan semua Mana sumber yang ada. tersebut yang dapat dianalisis. Iya, betul. Menganalisis beberapa kemungkinan yang terkandung dalam suatu sumber sejarah. Misalnya, ya seperti soal tadi, berarti itu termasuk interpretasi analitis ya. Bu. Ya. Ditandai Bu, itu termasuk interpretasi analitis. Ya, kita lanjut soal nomor 10. Ini siapa yang akan membaca? Saya, Ibu. Ya. Metode penelitian sejarah memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh sehingga penulis sejarah akan menghasilkan sebuah karya tulis sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi sebelum memulai langkah-langkah penelitian sejarah, yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah A. Menentukan sumber-sumber yang akan digunakan. B. Melakukan kolaborasi atau kolaborasi nih Bu? Kolaborasi sumber penelitian ya? Kolaborasi Bu. C. Melakukan observasi pada objek yang akan diteliti. D. Menentukan topik dan tema penelitian. E. Menentukan besaran anggaran penelitian. Kira-kira yang mana Bu? Menentukan topik dan D mungkin menentukan topik topik dulu dan ya. tema penelitian. Ya, jadi ini kan langkah-langkah penelitian sebagai seorang peneliti secara umum gitu ya. Jadi apapun itu penelitiannya, yang pertama, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topik dan tema penelitian. Jadi yang D ya. Berarti sama kayak kita mengarang itu ya Bu, jadi nentuin tema Iya, dulu nentuin gitu ya? tema gitu kan ya, ada topiknya, kita milih karangan apa, harus ada temanya dulu. Nomor 9 tadi Ibu Yustiana. Nomor 9 tadi apa Bu Tiwi jawabannya? Ibu. Interpretasi analitis Bu. Iya. A, Bu. Bu. A itu Bu yang nomor 9 tadi. Iya, sudah. Enggak ada yang tanya ini di chat. Coba nomor 10 Bu. Nomor 10. C. Menentukan topik. Iya, terima kasih. Ya. Nomor 11.
Nah, ini adalah peristiwa pada gambar dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah karena, nah ini peristiwa ini apa namanya? Pengunduran diri presiden ini sepertinya. Siapa ini ya? Pengunduran Pak Soeharto, Ibu. Iya. Soeharto 98. Benar. Iya. Jadi kita tapi nggak bahas ini peristiwa apa, tapi termasuk peristiwa sejarah karena apa gitu ya. Yang A, karena terjadi pada masa lalu. Yang B, manusia menjadi aktor utama. Yang C, karena berkaitan dengan kehidupan politik. Yang D, berpengaruh bagi kehidupan orang banyak. Kemudian yang E, tokoh peristiwa tersebut merupakan orang penting. Nah, kenapa? Peristiwa ini kenapa disebut peristiwa sejarah? Nah, terjadi pada masa lalu, Bu. Masa Ada lalu. berkaitan dengan kehidupan Masa lalu. politik. Karena kan di sini dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Terjadi pada masa lalu. Sejarah ya. Kalau misalnya kita kehilangan uang di masa lalu, itu Bukan juga sejarah itu. sejarah. Itu ya? Berkaitan dengan Sejarah, kehidupan Bu. politik. Masa lalu. Ibu. Lah. Kaitan dengan D, kehidupan Bu. politik. D, Bu. D, pengaruh. Ibu. Berpengaruh bagi kehidupan banyak orang. Iya. Coba kita lihat pembahasannya di nomor 71 di slide selanjutnya. Nah, ini sejarah sebagai peristiwa merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, ciri-ciri yang dikatakan peristiwa sejarah itu bersifat unik dan memiliki pengaruh besar bagi orang banyak. Gitu. Jadi bersifat unik atau terjadi satu kali. Dan yang kedua memiliki pengaruh yang besar bagi orang banyak. Di pilihan itu Benarnya, Bu. di pilihan itu tadi berarti kita harus milih apa? D. Coba balik lagi. Pengaruh. Ya, Yang D ya. Oh, yang berpengaruh bagi kehidupan banyak orang. D. Iya. Kalau saya mungkin ujian, ini akan memilih yang A ya, karena saya belum tahu. Sejarah. Iya. Iya, mungkin begini Bu, karena kan kalau membicarakan masa lalu pasti disebut sejarah, tapi soal ini berhubungan sama gambarnya gitu. Iya. Iya, dan juga sejarah itu kan berpengaruh dan juga unik, terjadi satu kali. Kalau misalnya ada peristiwa apa, lalu kita terjadi, benar-benar terjadi di masa lalu. Tapi kan belum tentu bisa dijadikan peristiwa sejarah. Berarti Itu hanya kan ya? tokoh-tokoh. Berarti orang-orang yang penting saja yang bisa dimasukkan ke sejarah, Bu ya. Ya, kalau misalnya kita punya peristiwa yang bersejarah, ya menurut kita sendiri gitu kan ya Pak, pengalaman kita ya berarti bersejarah buat kita gitu. Sejarah pribadi. Iya, sejarah pribadi. Karena peristiwa ini Berarti orang sejarah mempunyai pengaruh yang besar dong, Bu ya. Pasti. pasti, Bu. Lanjut, Iya. Bu. Lanjut. Ya, baik ya Bapak Ibu, kita lanjut nomor 12. Sejarah nggak lulus kita ya. Masa lalu, Pak. Seharusnya masa depan. Lanjut. Ya. Bapak Wayan. Sejarah kita kemarin yang berpengaruh bagi banyak orang. Adanya integrasi sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama dan memberi tuntutan bagaimana individu berperilaku. Berikut faktor yang mempengaruhi integrasi sosial adalah A. Semangat gotong royong yang semakin bergeser sebagai makhluk sosial. Yang B. Kebutuhan telah terpenuhi dan adanya persamaan kebudayaan. Yang C. Adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. Yang D. Menurunnya tantangan dari pihak luar dan persamaan visi misi dan tujuan. Yang E. Bergesernya nilai toleransi dan munculnya sikap individualisme. Kira-kira yang mana jawabannya? Ini kuncinya integrasi sosial. Yang E, Bu. C. 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 Yang A, benar. Bu. Semangat C. gotong royong. Jadi integrasi sosial. Integrasi sosial.
mengintegrasikan, menyamakan, memasukkan gitu ya. Eh. Gimana caranya bisa sama sistem sosialnya kan gitu ya intinya. Gotong royong Bu yang semakin bergeser. Yang A coba kita perhatikan, semangat gotong royong yang semakin bergeser sebagai makhluk sosial. Padahal kita akan mencari faktor yang mempengaruhi integrasi sosial, penyamaan. Kalau misalnya gotong royongnya bergeser kan, Iya, berarti tidak gitu ya. masuk. Enggak masuk ya. Iya. Terus yang B, ada persamaan kebudayaan. Padahal faktanya kebudayaan kita beragam ya. Iya. Betul. Itu bukan. Kemudian yang D, menurunnya tantangan dari pihak luar. Padahal ini meningkat. Meningkatnya tantangan, ya kan? Harusnya kan meningkat. Iya. Kemudian yang E, bergesernya nilai toleransi. Bergesernya nilai toleransi. Ini juga enggak masuk gitu ya. Jadi C ya. Adanya konsensus. Konsensus itu kesepakatan, kesepahaman dalam masyarakat dan diperlukan juga sikap terbuka. Ini kan, terbuka terhadap perubahan. Jadi sikap ini yang seharusnya memang dibutuhkan untuk menciptakan integrasi sosial gitu. Ya. Bisa diterima ya Bapak Ibu? Ya, lanjut 13. Soalnya sampai 15. 13. Nah ini, iptek merupakan aktivitas yang kompleks dari manusia. Keduanya merupakan bagian dari kehidupan manusia. Iptek juga merupakan memberikan keuntungan pada kehidupan manusia. Namun di sisi lain, perkembangan iptek semakin pesat juga bisa membawa dampak negatif. Sehingga bisa dikatakan bahwa penerapan dan pemanfaatan iptek bersifat dilematis artinya. Nah, kalau dilema itu kan kita bingung ya menentukan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, gitu, dilema. Jadi kita pilih, coba kita lihat A, iptek menempati dua kedudukan yang berbeda. B, iptek mendatangkan rahmat dan laknat di dalam penerapannya. Wah, yang C, iptek menempati dua kutub, nilai materi dan nilai moral. D, iptek mendorong kebutuhan manusia 2 kali lipat. E, iptek mempengaruhi norma sosial budaya dan perilaku manusia. Bu, mempengaruhi. Iptek mempengaruhi perilaku manusia. Tapi ini coba kita lihat. Penerapan iptek bersifat dilematis. Karena di situ ada keterangan, ada keuntungan, dan juga ada negatif. Ada keuntungan dan juga ada negatifnya. Gitu. Memberikan keuntungan pada kehidupan manusia. Dan juga memberikan dampak negatif. Jadi ada dua, Bu. Ada dua sisi. Jadi kita jawabnya juga ada ini ya. Ada kerugian dan ada, iya, ada keuntungan, ada kerugian. Berarti C, Bu. Yang B, C, ya? Bu. C berarti. C, Bu. Kalau yang B gimana? Laknat yang B juga, Bu. Terlalu D itu bahasanya, Bu. Terlalu bahasanya menakutkan. Tergantung penerapannya kita. Iya, kalau yang E itu lebih simpel kayaknya. Kalau yang E. Iya. Mempengaruhi norma sosial budaya dan perilaku manusia. Kita lihat ya, coba kita lihat. Kalau A gimana, Bu? Kalau A. Ini kan menempati dua kedudukan yang berbeda antara ekonomi dan ekologi. Dilematisnya itu perilaku manusia itu loh, Bu. Iya, ini kalau ekonomi dan ekologi kan nggak ada di situ ya, Bu, kuncinya, Bu. Kata kuncinya di situ nggak ada. Jadi kita coba lihat pembahasannya. Banyak contoh-contoh perkembangan iptek cuma gini ya. Banyak contoh-contoh perkembangan iptek yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun selain bermanfaat juga merugikan. Pembahasannya juga gini. Jadi kita harus bisa memilih
Yang kembali Bu, 13 tadi. Berarti B ya Ibu jawabannya. Betul, B. Iya, ternyata di situ kalimatnya meskipun ada laknat tapi dia ada ini ya, ada keuntungan, ada kerugian gitu. Tapi ibu-ibu kan tidak cocok karena kalimatnya, ya kan? Iya, Iya. agak rancu. Keuntungannya Iya. mendapatkan rahmat. Kerugiannya bisa mendapatkan Kurang laknat. efektif kayak gitu loh Bu bahasa. Iya, bahasanya memang ini ya Bu, terlalu apa ya, tidak Ya iya, kurang sopan lah istilahnya. kurang sopan. Tapi Laknatnya menerangkan itu terlalu keuntungan dan kerugian cuma yang terdengar B. kasar di telinga. Iya, benar, terdengar benar. kasar ya Bu. Tapi yang Saya di soal situ itu ada efek Kementerian mendatangkan keuntungan dan kerugian gitu ya, masih pantas gitu ya. Iya, betul. Iya. Kan pilihan yang lain nggak ada yang menerangkan keuntungan kerugian. Iya, bahasanya kejam. yang penting Bahasanya masuk. Ya, tapi nanti Bapak Arahnya Ibu religi pastikan, begitu ya Bu. iya, pastikan nanti Bapak Ibu paham dengan kata kuncinya sehingga nanti apapun pilihannya di situ kalimatnya bisa tepat gitu saat ujian nanti. Ya sudah, kita Ya, lanjutkan amin. lagi nomor 14. Iya, Tinggal lanjut 2 Bu. soal lagi. Mohon maaf ya, Perhatikan, kata kuncinya nggak ditandain ya Bu ya? sudah Bu, sudah. Tadi belum. Sudah merah yang B. Kata kunci di soal nomor 13. Oh, kata di soal. Iya. Oh ya, di soal. Iya, itu iptek, Memberikan keuntungan. memberikan keuntungan dan juga membawa dampak negatif. Iya. Di blok aja Bu Tiwi. Di kalimat terakhir. Membawa dampak negatif, ya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sudah 14. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 1, kesadaran informasi masyarakat yang masih belum maksimal. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi belum merata. Kemudian yang ketiga, penerapan budaya informasi didorong oleh perkembangan kebijakan nasional atau kebijakan nasional. 4, kapasitas inovasi nasional. Faktor penghambat fenomena interaksi perkembangan iptek. Nah, ini yang kita cari yang menghambat nih. Yang mana kira-kira? Iya Pak. Iya Bu. Coba Nomor kita 1, lihat. nomor Kesadaran 1, waktu. nomor 2. Nomor 4 ya. Nomor 2, 2. 1. 1, 2, 4 berarti E. Belum merata. Ya, 1, 2, 4. 4. Ya. Berarti yang E. Bu. Ya. 1, 2, 4. 2, 4. Baik, tinggal 1 lagi, nomor 15. Analisis perilaku konsumen dan perilaku produsen. Nah, ini kegiatan ekonomi ya. Bu Widya membuka usaha warung. Kemudian yang kedua, Pak Endun mencari alternatif bahan baku. Yang ketiga, Bu Mira membandingkan harga bahan sembako. Yang keempat, untuk mempersiapkan masa pensiun, Pak Wahyu menyisihkan sebagian pendapatan setiap bulan. Yang kelima, sebagai pengusaha, Henry memberikan apresiasi kepada karyawannya. Manakah sebagai produsen? B. 125. 125. 125. Maaf, Ya, 125. maaf ya, ada Pak Endun. Maaf Pak. Ada Pak Endun. Adanya Pak Wayan Bu. Pak Endun ada, itu sudah chat di grup saya Pak Endun Bu katanya gitu. Kebetulan Bu. Jadi perilaku produsen yang mana? 125. B. 125. B. 2, 5. 125. Iya, iya Pak Endun terkenal Pak dari Bandung. Salam kenal Pak. Salam kenal Pak Endun. Pak Endun dari Bandung. Pak Endun terkenal, Pak Endun tenang. Iya. Jadi yang perilaku produsen 125. Kalau nomor 3?
Konsumen. Konsumen ya. kayaknya ya. Nomor 4. Memberikan harga-harga. Nomor 4. Konsumen. Konsumen juga. Iya. Ya kan dia ini ya menyisihkan uang pendapatannya. Dia dapat Iya, gaji, dapat honor. Untuk berbelanja mungkin nanti ya. Iya. Contoh orang yang rajin menabung. Rajin menabung. Ya, baik Bapak Ibu. Hari ini kita bahas soal IPS sampai nomor 15 ya. Sudah selesai hari ini. Terima kasih Ibu Bapak Ibu dosen. terima kasih Terima atas kasih, Bu waktunya Dewi. yang Bu, sudah jangan lupa menyempatkan di-share diri Dewi, belajar. Iya, itu kan terima udah kasih, Bu. ditandain, di-share ulang ya Bu Tiwi ya. Nanti boleh minta filenya Bu ya. Yang udah ditandain share ulang ya Bu Tiwi. Makasih ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Terima Kalau kasih. punya gangguan di sini. Semoga semakin berkembang. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat wabarakatuh. sore Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Sore Bu, terima kasih Bu. Mohon di-share juga Kasih Bu dia Dewi, punya saya izin materi ya. di Telegram nanti ya Bu. Assalamualaikum juga Ibu ya. Izin tag dulu Ibu ya. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Izin Lip. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Ibu Dewi. Assalamualaikum Bu, terima kasih. Bu, ditutup dulu. Assalamualaikum.